Baik, selamat siang. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Satuan Pendidikan SD kelas 3 semester genap, tema 5, cuaca, subtema 1, keadaan cuaca, pembelajaran 1, alokasi waktu 1 dikali 30 menit dalam 35 menit dalam pertemuan. Kompetensi dasar atau KD SBDP kompetensi dasar dalam kurung KD 3.2 mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. 4.2 menampilkan bentuk dan variasi irama melalui lagu. Bahasa Indonesia kompetensi dasar dalam kurung KD 3.3 menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. 4.3 menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulis menggunakan kosakata, baku, dan kalimat efektif. Untuk matematika, kompetensi dasar dalam kurung KD 3.4 mengeneralisasi ide pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda dan konkret. 4.4 menyajikan pecahan sebagai dari keseluruhan menggunakan benda konkret. Untuk yang C, sumber media dan alat pembelajaran. 1. Menggunakan buku siswa, gambar keadaan cuaca, hujan, berawan, cerah, mendung. Kue atau yang ketiga, kue atau buah utuh atau benda konkret lainnya untuk contoh pecahan. Yang keempat, teks dan tangga nada lagu. Untuk lagu yang diambilkan, ambilkan Bulan Bu, ciptaan Ate Mahmud. Yang D, metode pembelajaran. Pendekatan mnemonik dalam kurung mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mencoba, mengasosiasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Metode permainan, simulasi, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Untuk kegiatan intinya, guru mengawali pembelajaran dengan bercerita tentang keadaan cuaca hari ini. Cuaca semalam atau kemarin juga dapat disampaikan. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang keadaan cuaca. Untuk pertanyaannya, bagaimana keadaan cuaca hari ini? Apakah kamu merasakan hangatnya sinar matahari? Yang ketiga, bagaimana keadaan cuaca semalam? Begitu seterusnya hingga siswa mendapat gambaran yang jelas tentang keadaan cuaca dan siswa dapat mengambilkan kesimpulan bahwa cuaca adalah keadaan yang bisa berubah-ubah dan berlangsung hanya sebentar. Guru mengajak siswa untuk menonton video siaran televisi tentang prakiraan cuaca. Rekaman video bisa diperoleh melalui internet atau lainnya. Sebagai alternatif, jika tidak ada video yang dapat ditampilkan, guru dapat menunjukkan gambar keadaan cuaca. Guru dan siswa mengamati gambar bersama dan menyampaikan simbol yang ada. Lalu guru menguatkan konsep tentang cuaca dengan menyempurnakan hasil kesimpulan siswa. Dalam menyebutkan pengertian cuaca dapat
keadaan udara pada suatu tempat. Oleh sebab itu, sering terjadi pada suatu tempat udara berawan atau hujan turun lebat, tetapi di tempat yang lain cuaca terang benderang. Cuaca dapat diperkirakan dari hasil pengamatan cuaca yang dilakukan secara terus-menerus oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang berpusat di Jakarta. Badan Meteorologi dan Geofisika bertugas menyelidiki dan mencatat keadaan udara seperti suhu udara, temperatur udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memiliki stasiun-stasiun pengamatan cuaca yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Ilmu yang mempelajari cuaca ini dinamakan meteorologi. Kemudian siswa diminta mencari kata-kata yang tepat untuk gambar keadaan cuaca yang ada. Caranya dengan mencermati gambar yang ada pada buku siswa dan menentukan bagaimana keadaan cuaca pada gambar tersebut. Siswa mencermati simbol-simbol untuk cuaca pada buku siswa. Seterusnya, siswa diminta melengkapi tabel hasil pengamatan cuaca selama 5 hari. Siswa diminta mencatat hasil pengamatannya di tabel yang telah disediakan. Bagaimana keadaan cuaca pada siang dan malam hari di rumahnya. Lalu setelah data dilengkap terkumpul, siswa mencermati cuaca apa yang dominan terjadi selama 5 hari ini. Apakah hujan, cerah, berawan, mendung, atau yang lainnya. Serta tugas lain di bagian ayo menulis adalah siswa menuliskan informasi tentang keadaan cuaca. Informasi yang siswa ketahui tentang keadaan cuaca. Setelah siswa selesai menulis, guru meminta siswa untuk mengamati buah pisang yang dibawa guru dari rumah. Guru memancing dengan pertanyaan-pertanyaan, siapa yang suka pisang? Ternyata ada 2 anak yang suka buah pisang. Lalu guru membagi pisang menjadi 2. Satu bagian diberi pada siswa A dan satu bagian diberikan pada siswa B. Guru memancing pengetahuan siswa dengan menjelaskan konsep pecahan. Satu pisang dibagi 2. Dapat kita tulis 1/2. Satu pisang dibagi 2 bagian sama besarnya dinyatakan dalam lambang pecahan biasa. Satu pisang dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar dinyatakan dalam lambang bilangan pecahan biasa. Satu pisang dipotong menjadi 4 bagian sama besar dinyatakan dalam lambang bilangan pecahan biasa. Satu pisang dinyatakan dalam lambang pecahan biasa. 1 disebut pembilang dan 2, 3, atau 4 disebut penyebut. Pada buku siswa contoh yang tertera ada 1 loyang kue bolu coklat jika memungkinkan. Membawa kue coklat, guru pun dapat menjadikan ini sebagai contoh untuk menanamkan konsep pecahan sederhana pada siswa. Kemudian ajak siswa menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu ciptaan A.T. Mahmud. Jika memungkinkan, guru dapat memutarkan lagu ini melalui audio sehingga lebih mudah mengikuti iramanya. Minta siswa mencermati tinggi rendah irama pada lagu. Tandai teks lagu pada buku siswa, mana yang menyajikan dengan irama rendah dan mana yang dinyanyikan dengan irama tinggi. Yang
F. Penilaian pembelajaran. 1. Penilaian sikap observasi selama kegiatan berlangsung. Penilaian pengetahuan. 1. Tes lisan tentang simbol-simbol cuaca. 2. Tes lisan tentang pecahan sederhana dari benda konkret yang ada. 3. Kuis bermain tebak kata menunjukkan kosakata berhubungan dengan keadaan cuaca melalui mencocok gambar. 4. Latihan soal menuliskan lambang pecahan untuk gambar yang ada. Banyaknya soal 6, skor maksimal 90, skor tiap soal 15. Penilaian keterampilan. Ini adalah rubrik penilaian kosakata tentang keadaan cuaca berdasarkan yang ada. Kriteria: kemampuan menuliskan kosakata terkait keadaan cuaca sesuai gambar yang ada di buku siswa. Skor 86 sampai 100 sangat baik. Skor 71 80 sampai 85 baik. Skor 61 sampai 75 cukup. Skor kurang dari 60 perlu pendampingan. Rubrik menuliskan keadaan cuaca di rumah selama 5 hari. Kriteria: kemampuan mengamati keadaan cuaca di lingkungan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu 5 hari. Skor 86 sampai 100 sangat baik, dapat menuliskan hasil pengamatan selama 5 hari baik siang dan malam secara tepat. Skor 71 sampai 85 baik, dapat menuliskan hasil pengamatan selama 4 hari baik siang dan malam secara tepat. Skor 61 sampai 75 cukup, dapat menuliskan hasil pengamatan selama 3 hari baik siang dan malam secara tepat. Skor kurang dari 60 perlu pendampingan, belum dapat menuliskan hasil pengamatan dengan tepat. Rubrik menuliskan informasi tentang keadaan cuaca dengan kalimat yang efektif. Kriteria: menuliskan keadaan cuaca dengan kalimat yang efektif. Skor 86 sampai 100 sangat baik, menuliskan keadaan cuaca dengan kalimat yang efektif. Skor 71 sampai 85 baik, dapat menuliskan keadaan cuaca sesuai gambar-gambar dengan kalimat yang belum efektif. Skor 61 sampai 75 cukup, dapat menuliskan keadaan cuaca tetapi belum sesuai dengan gambar dan kalimat yang tidak efektif. Skor 60 kurang dari 60 perlu pendampingan, belum dapat menuliskan keadaan cuaca sesuai gambar dengan kalimat yang efektif. Sekian dari presentasi RPP saya. Sekian dan terima kasih.